Satu kata kunci yang penting sekali dalam leadership adalah execution. Oke. Jadi yang namanya kepemimpinan itu highlight-nya, penekanan yang sangat penting adalah eksekusi. Seorang pemimpin harus powerful di dalam mengeksekusi tugas-tugas kepemimpinannya, tanggung jawab kepemimpinannya. Jadi di lapangannya powerful enggak leadership itu, eksekusinya. Ya, jadi kepemimpinan bukan sekedar jabatan. Kita punya jabatan sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi. Atau kalau dalam konteks gereja, mungkin saudara ada seorang ketua kelompok sel, KKS, atau ketua departemen, atau bahkan gembala sidang sebuah gereja. Kalau dalam satu perusahaan mungkin CEO-nya, ya, atau direkturnya, atau branch manajernya, atau ketua bagiannya. Mungkin di rumah, ya saudara sebagai kepala rumah tangga. Nah, itu semua adalah jabatan-jabatan kepemimpinan. Tapi tahukah saudara, lebih dari sekedar jabatan, yang paling utama adalah fungsinya. Eksekusinya di lapangan, fungsinya seperti apa, itu yang menentukan tim yang kita pimpin maju apa tidak, berkembang apa tidak. Banyak orang punya jabatan kepemimpinan, tapi eksekusinya lemah. Komunikasinya, mengkomunikasikan visinya, tugas-tugas tanggung jawab tiap timnya lemah. Karena komunikasinya lemah, maka gerakannya lemah juga. Berapa banyak pemimpin yang eksekusi dalam mengkoordinasikan supaya bagian yang ini sinkron sama bagian yang itu, sinkron sama bagian berikutnya, ada kerjasama yang baik, terintegrasi dengan baik. Berapa banyak pemimpin yang tidak mengerjakan fungsi koordinasi yang harusnya dikerjakan oleh seorang pemimpin. Gak heran tim yang seperti itu akan lemah. Gerakannya akan lemah, kemajuannya akan lemah, dan susah ngalami terobosan yang besar. Ya kenapa? Karena eksekusinya nggak jalan. Oke, berapa banyak pemimpin yang di lapangan problem solvingnya lemah. Jadi kalau ada masalah didiamin aja. Kalau ada masalah sembunyiin di bawah karpet. Kalau ada masalah atau cara menanganinya amburadul, salah kaprah, sehingga harusnya masalah kecil malah jadi masalah besar, malah jadi berantakan semuanya karena problem solvingnya nggak jalan. Ya, nah ini akan mengganggu. Ya, berapa banyak pemimpin yang fungsi eksekusi di manajerialnya lemah, di marketingnya lemah, koordinasi antar bagiannya lemah. Nah, semua yang eksekusinya lemah seperti itu membuat tim kita tidak bisa berkembang. Dan kita sebenarnya bukan seorang pemimpin yang sejati. Hari ini saya ingin tantang saudara, saya ajak saudara, ayo bertumbuh jadi pemimpin yang sejati. Bukan cuma punya jabatan sebagai seorang pemimpin, tapi benar-benar basic function, tugas-tugas fungsi utama mendasar yang harus kita kerjakan, benar-benar eksekusinya kuat. Ya, benar-benar powerful. Tanggung jawabnya kita itu benar-benar powerful. Ya, kalau kita sebagai ketua kelompok sel, ya di gereja kita ada 4M, ada yang namanya menyelamatkan, menggabungkan, memuridkan, mengutus. Coba saudara cek, sebagai ketua kelompok sel, sudahkah Anda powerful dalam penjangkauan, menyelamatkan jiwa-jiwa, menggerakkan, memobilisasi anggota sel saudara untuk menjangkau, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau eksekusinya lemah, pasti kelompok selnya lemah juga, nggak bisa maju. Ya, coba Anda cek sebagai ketua kelompok sel M2 ya, menggabungkan seberapa saudara itu berjuang di dalam menggabungkan jiwa-jiwa, memfollow up jiwa-jiwa baru itu. Memuridkan mereka, memperlengkapi mereka dengan training yang dibutuhkan sehingga kehidupan rohani mereka maju. Ya, sehingga mereka juga diperlengkapi skill di dalam pelayanannya, sehingga talenta dan karunia-karunia rohani mereka maju. Itu butuh pemuritan. Nah, kalau seorang pemimpin tidak eksekusi pemuritannya kuat,
pemuritannya nggak jalan, ya nggak bisa. Nggak akan ada kemajuan. Jadi seorang pemimpin benar-benar jadi pemimpin sejati kalau eksekusinya powerful. Jadi coba saudara renungkan ulang sebagai seorang pemimpin. Tugas saudara apa saja? Tanggung jawab saudara apa saja? Dan kemudian saudara analisa. Jujur ya sama diri sendiri masing-masing. Seberapa kuat eksekusi dari tugas dan tanggung jawab yang harusnya Anda kerjakan itu seberapa powerful di lapangan. Nah itu yang akan menentukan seberapa saudara bertumbuh sebagai seorang pemimpin. Saya mau tantang Anda semua untuk bisa bangkit jadi pemimpin yang lebih baik, membawa influence dampak yang lebih besar, kemajuan yang lebih pesat buat tim yang saudara mimpin dengan cara ayo tingkatkan eksekusi leadership saudara. Tuhan memberkati.